Apa tujuan kencing? Periksa kandung kemih Anda. Apa yang sebenarnya dilakukan kandung kemih Anda? Tahukah Anda bahwa kebanyakan orang buang air kecil rata-rata antara 4 dan 10 kali per hari? Kita semua tahu bahwa ketika kita harus buang air kecil, tubuh kita membuang cairan yang tidak diinginkan. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kandung kemih. Tapi bagaimana sebenarnya kandung kemih bekerja, dan apa yang akan terjadi jika berhenti bekerja? Pada video kali ini, kita akan melihat fungsi kandung kemih dan apa fungsinya bagi tubuh Anda. Sebelumnya, yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Apa yang dilakukan kandung kemih? Kandung kemih adalah kantung yang pada dasarnya menahan kencing kita sampai kita perlu menggunakan kamar mandi. Setelah cairan dalam tubuh kita melewati ginjal, kemudian mengalir ke kandung kemih. Kandung kemih mengembang saat terisi dengan kencing kita, dan ketika sudah penuh, ujung saraf di dinding kandung kemih mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal-sinyal ini menunjukkan bahwa itu penuh dan kita harus menyingkirkannya. Otak kita kemudian mengirimkan sinyal ke kandung kemih agar mulai berkontraksi untuk mengeluarkan air seni. Ketika kita pergi ke kamar mandi dan bersantai, dinding kandung kemih berkontraksi untuk memeras kencing, dan sphincter menjadi rileks. Sphincter adalah otot yang terletak di pintu keluar kandung kemih sebelum uretra. Kencing kemudian mengalir keluar melalui uretra sampai kita mengosongkan kandung kemih kita. Apa tujuan kencing? Anda mungkin bertanya-tanya apa gunanya kencing. Kita minum air, dan yang keluar sebagai kencing. Tapi apa manfaatnya bagi tubuh kita? Kencing adalah cara tubuh kita untuk membuang sel-sel dan racun yang tidak diinginkan. Ginjal kita menyaring sel-sel dan racun yang tidak diinginkan dari darah kita. Ketika ginjal kita menyaring darah kita, mereka menggantikan air, darah, dan sel-sel baik seperti protein dan nutrisi ke dalam aliran darah. Jadi pada dasarnya, kencing kita adalah semua hal buruk yang tersisa dari darah kita. Apa yang terjadi jika kandung kemih kita berhenti bekerja? Jika kandung kemih kita berhenti bekerja, tidak akan ada cara bagi tubuh Anda untuk menghilangkan racun yang telah disaring oleh ginjal. Jika kandung kemih berhenti bekerja, biasanya karena kerusakan saraf. Jika saraf di dinding kandung kemih rusak, maka kandung kemih Anda akan kesulitan mengirim pesan ke otak Anda, dan Anda mungkin tiba-tiba ingin buang air kecil. Ada 3 jenis masalah kontrol kandung kemih. Beser, kandung kemih yang terlalu aktif adalah ketika otak Anda mengirimkan sinyal tak terduga ke saraf di kandung kemih. Akibatnya, Anda mungkin merasa ingin buang air kecil, tetapi kandung kemih Anda mungkin tidak penuh. Kurangnya kontrol otot sphincter. Bentuk paling umum kedua dari masalah kandung kemih adalah ketika Anda kurang mengontrol otot sphincter Anda. Otot sphincter mengontrol jalan keluar ke uretra, jadi jika Anda mengalami kerusakan saraf pada otot-otot ini, maka Anda mungkin tidak dapat menahan kencing. Ada kemungkinan bahwa kadang-kadang sedikit kencing bisa keluar, atau Anda mungkin buang air kecil tanpa sadar. Retensi urin. Bentuk ketiga dari kerusakan saraf dikenal sebagai retensi urin. Ini terjadi ketika kandung kemih Anda terlalu lemah untuk berkontraksi, atau sarafnya sangat rusak sehingga tidak mendapatkan pesan dari otak untuk mengeluarkan air seni. Ini berarti Anda tidak akan merasa ingin buang air kecil, tetapi kandung kemih Anda penuh. Terkadang hal ini dapat menyebabkan kandung kemih terlalu penuh yang dapat menyebabkan infeksi pada ginjal jika urin mulai keluar. Bisakah Anda memperbaiki kandung kemih yang tidak berfungsi dengan baik? Jika Anda memiliki masalah kontrol kandung kemih, ada berbagai pilihan pengobatan tergantung pada penyebab atau tingkat kerusakan saraf. Bentuk pengobatan yang paling umum adalah pelatihan kandung kemih, pengobatan, stimulasi listrik, dan akhirnya pembedahan. Jika kasus Anda ringan, kemungkinan besar Anda akan mulai dengan pelatihan kandung kemih atau pengobatan. Hanya kasus serius yang memerlukan pembedahan, namun Anda mungkin ditawari stimulasi listrik pada kandung kemih. Bisakah Anda bertahan hidup tanpa kandung kemih? Kita tahu bahwa Anda tidak dapat bertahan hidup tanpa setidaknya satu ginjal, tetapi bagaimana dengan kandung kemih Anda? Jawabannya, sayangnya, tidak. Kandung kemih memainkan peran penting dalam buang air kecil dan membuang racun dari tubuh, sehingga Anda tidak bisa hidup tanpanya. Jika Anda memiliki masalah dengan kandung kemih Anda, itu bisa diangkat, yang disebut kistektomi. Namun, Anda tidak bisa buang air kecil tanpa kandung kemih, sehingga Anda membutuhkan cara alternatif untuk buang air kecil. Biasanya akan dilekatkan kantong stoma,
yaitu kantong yang Anda pakai untuk menampung kencing dan berfungsi sebagai kandung kemih tetapi di luar tubuh Anda. Atau Anda dapat menggunakan bagian dari usus Anda untuk merekonstruksi kantong penyimpanan tipe kandung kemih di tempat kandung kemih asli dan menggunakan kateter untuk membantu Anda buang air kecil. Kesimpulannya, kandung kemih tampak seperti bagian kecil dari sistem buang air kecil kita, tetapi memainkan peran penting dalam proses buang air kecil. Tanpa kandung kemih kita tidak akan bisa membuang racun yang tidak diinginkan dari tubuh kita. Setelah ginjal menyaring apa yang tidak kita butuhkan, itu perlu di suatu tempat untuk disimpan sebelum meninggalkan tubuh kita. Inilah gunanya kandung kemih.